Maka kalau kita berbicara ngaben, kremasi ini belum termasuk upacara ngaben. Perbedaan ngaben dan kremasi itu seperti napi sebenarnya. Kan bukannya sama-sama dibakar gitu. Iya, sebenarnya ya kalau ada yang memang mau ngaben kremasi kena penanjung batu, jangan itu. Kok warga kita dihukum kan gitu. Om Swastiastu. Tribuners Semeton Tribun Bali, baru-baru ini periset BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengungkapkan bahwa di era sekarang ini upacara ngaben di Bali itu tidak selalu menggunakan bade yang megah, dan generasi muda Bali mulai memilih kremasi di krematorium. Nah, terkait fenomena ini kita akan membahasnya dalam program Suluh Hindu dalam topik apakah kremasi tergolong upacara ngaben. Kita akan membahasnya bersama Bapak Dr. Inyoman Aryo, SAG MPDH, selaku praktisi dan penyuluh ahli Madya Agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar. Swastiastu Pak Nyoman. Ye, swastiastu Pak Mang. Ye, Rahajang Rahayu niki. Sehat niki. Ye, sehat niki. Nggih. Pak Man, saat ini kan niki kebetulan dewasa ngaben niki, dewasa upacara pitrayannya. Ada masyarakat yang menggelar ngaben massal atau ngaben kinem bulan, kemudian ada juga yang ngaben pribadi, dan ada juga yang memilih ngaben kremasi di krematorium. Nah, saya akan mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu, Pak Nyoman. Apa itu ngaben dan apa itu kremasi? Nah, ini yang akan kita bahas ini. Ya, baik Pak Man, Semeton Tribuner yang berbahagia. Memang hari-hari ini atau bulan-bulan ini merupakan dewasa baik dalam melaksanakan daripada upacara ngaben, ya khususnya di Bali, termasuk juga di luar Bali. Ya, baru-baru ini kan di Bali Nurago, Lampung ya Pak ya. Upacara ngaben massal yang sangat megah dan besar dan besar, dan memang itu juga tetap menjaga itu daripada upacara ngaben. Kalau kita berbicara upacara ngaben, itu dalam konotasinya di dalam kita di Hindu itu bernama upacara pitrayatnya. Ngaben itu adalah ngabuin, menjadikan abu. Karena dalam suatu sumber lontar, yaitu adalah lontar Purana Tatwa, di sana dinyatakan bahwasanya yen hana wong mati ma benar, itu gesong pusira amangkin ring swasta geni ngaran. Yang artinya apabila seorang yang meninggal dan nanti dalam proses ngaben, maka secepatlah dijadikan daripada abu. Itu sudah upacara ngaben. Lalu ada pertanyaan, mati mah benar. Karena dalam upacara ngaben itu kita harus memahami daripada proses kematian seseorang. Karena nanti kalau kematiannya ini adalah tidak benar, maka prosesinya pun juga tidak benar. Atau bukan kita beda. Contoh misalnya ada dikatakan, yen hana mati pusire ngulah pati salah pati, mati maskara, mati kuciangga, mati salah ambetan, wenang pusire linukat rumun, wau mati ma benar. Rujukan lontar tadi menegaskan yen hana wong mati ma benar. Ini rujukannya akan aplikasinya jelas. Maka upacara ngaben yang memang kita memiliki suatu pondasi yang kuat, ya, kita memulai daripada proses kematiannya. Artinya apabila kematian seseorang yang tidak benar, maka selesaikan dulu daripada proses kematian yang tidak benar itu. Melalui apa? Melalui adalah ngulapin, lukat. Ini dulu dilaksanakan. Sehingga tidak ada suatu pandangan
bahwasanya orang yang mati yang kami sampaikan tadi itu ya adalah disamakan dengan kematian daripada yang benar. Artinya disebut ulang mungkin Pak, mati ulah pati. Ya ulah pati, salah pati, pati maskara, mati kuciangga, mati salah hambetan. Bisa artinya dijelasin nih, Pak? ya salah pati ngulah pati ini kan sudah terkenal ini. Mati dibunuh, mati itu kan salah pati ngulah pati. Yang berikutnya mati maskara. Ya, mati maskara artinya dia mati bukan di tempat rumahnya sendiri atau mati di rumah sakit. Ya, ini proses ngulapin dulu. Ngulapin orang mati dengan orang yang kecelakaan masih hidup, beda prosesnya, gitu ya. Kalau yang mati menggunakan sanggo urip sebagai perekam, tapi kalau orang yang tidak meninggal, ngulapin yang sifatnya pejati. Nah, ini perbedaannya cara sisi daripada ngulapin. Yang berikutnya adalah mati kuciangga. Mati kuciangga adalah seseorang mati yang memang fisiknya dari sejak kelahiran cacat. Ini ya, cacat. Ya, cacat yang dimaksud sehingga pada waktu proses pengabenannya juga berbeda. Ya, berbeda baik dalam proses daripada dalam pembersihannya, ya. Ini menggunakan daripada aksara yang namanya aji grigoh namanya. Ya, misalnya maaf ya, dalam tanda petik ini cungi. Ya, maka di bibirnya ini dirajah dengan aji grigoh. Ya, bongol itu misalnya. Ya. Sehingga dalam prosesnya itu adalah memang betul-betul upacara pengabenan itu memang arahnya betul-betul apa yang memang kita harapkan. Kemudian salah hambetan sama dengan amputasi. Ya, seseorang yang memang fisiknya masih karena dia kecelakaan, karena terpaksa harus diamputasi atau dia memiliki penyakit diabetes misalnya. Ya, dipotong tangannya, maaf ini. Ya, bukan tangannya digali lagi pada waktu ngaben. Ya, karena itu dianggap sudah sebagai lepas pada dirinya. Atau jangan mengabenkan tangan. Karena dalam proses pengabenan itu adalah satu struktur tubuh. Karena satu struktur tubuh ini ada aksara dia. Ada 16 aksara. Aksara inilah yang nanti masuk ke kajang gitu. Ya, aksara kajang. Ya, bukan diplesetkan oleh masyarakat kajang Banjar, bukan gitu. Masuk dia ke kajang. 16 aksara ini ada aksara tunggal ang ah menjadi ongkara ngadeg dia. Makanya setiap pengabian itu pasti aksaranya ang ah dia dan ah ang dia. Nah, ini yang memang harus kita kembalikan. Makanya aji grigoh ini akan ya memberikan suatu jalan bagi orang mati yang tidak benar. Makanya tujuan kita melaksanakan ngaben ini apa? Di dalam lontar daripada kuntiyatnya itu ada dikatakan doneng mangkana pinaka piana onang pusir tarpano. Ya, kewajiban kita sebagai anak onang kita melaksanakan upacara ngaben. Sebagai wujud apa? Keberhasilan upacara ngaben ini ada 4 daripada yang harus kita terima anugerahnya. Ya, yang pertama bala, kekuatan. Yang kedua kerti, nama baik. Kemudian yusa, umur panjang. Ayusa adalah kemakmuran. Inilah yang kita dapatkan pertisentana yang memang kita mampu untuk melaksanakan yang disebut dengan pinda tarpana. Ya, mengabenkan daripada yang patut kita abenkan. Yang kedua adalah kremasi. Kremasi ini adalah alat. Ya, alat dari pembakaran jenazah. Ini sekalian diluruskan ini. Maka kalau kita berbicara ngaben, kremasi ini belum termasuk upacara ngaben. Belum. Termasuk mengkisan digeni pun belum. Kalau ritualnya tidak sejalan dengan aturan main, apakah itu ngaben, apakah itu mengkisan digeni. Jadi kremasi itu baru dibakar. Baru dibakar. Kalau ini nanti kita anggap kremasi sebagai suatu upacara ngaben,
nanti kremasi ini bukan milik orang Hindu saja. Bahkan kita baru-baru mengenal kremasi. Jauh sebelumnya adalah warga di luar kita yang memang memiliki daripada kremasi. Contoh misalnya warga Buddhis. Kalau ini kremasi semua dicampur baurkan sebagai upacara ngaben, ini sangat keliru. Sehingga nanti yang lain ini termasuk juga ngaben, termasuk artis yang dikremasi. Dibilangin ngaben. Inilah di Bali inilah di awal ini kita pahami dulu. Mana ngaben, mana kremasi sebelum menginjak ke yang lain. Demikian. Nah, terus bagaimana tuh kremasi itu bisa masuk atau mulai masuk dalam praktek ngaben di Bali? Kalau dulu kan kita kenalnya ngaben gitu, sekarang era sekarang ini kan muncul kremasi itu dan bisa masuk dalam praktek ngaben di Bali. Bisa yang jelaskan sedikit sejarahnya, sejarahnya. Jadi kremasi ini mulai berkembang di Bali itu adalah 2008. 2008. Kami ingat betul karena pada waktu itu kami berada di Kasubag Hukum untuk mengeluarkan rekomendasi izin kremasi. Lalu 2008 itu diajukan izinnya, itu terjadi keributan penolakan. Bahkan ada demo-demo nih. Ditolak. Karena ditolak itu apa? Karena kembali kepada tadi. Jadi kremasi itu belum dia masuk ke dalam mindset daripada umat Hindu. Kalau kita berbicara tentang suatu perubahan, kita banyak sudah berubah. Tetapi tidak pernah kita untuk memprotes itu. Contoh pemalungan. Pemalungan pembakaran mayat dulu menggunakan gedebong. Ingat nggak Anda? Menggunakan gedebong. Sekarang tidak lagi. Cukup dengan besi sekarang. Betul. Tidak ada yang protes. Awalnya kita membakar mayat menggunakan kayu. Sampai sekarang di India masih pakai. Berubah dengan menggunakan minyak tanah. Sekarang gas. Minyak tanah sulit, sekarang gas. Tidak ada yang protes. Artinya perubahan yang kita alami itu memang memerlukan adaptasi. Memerlukan penyesuaian. Penyesuaian ini perlu kita pahami antara kremasi dengan ngaben. Sehingga kita seolah-olah tidak mengecilkan suatu makna. Kremasi itu adalah mematikan daripada adat dan tradisi. Bisa Kenapa? Karena kremasi ini sudah menyediakan pola yang pasti. SDM-nya pasti, warganya tidak langsung dilibatkan hanya sebagai ini, sebagai pelaksana saja. Prosesnya cepat. Udah itu penulisan kajang sudah disiapkan. Bisa saja. Sudah diterima bersih tinggal menyiapkan dananya saja. Maka pada awalnya kremasi ini dimiliki oleh warga semeton kita di luar Hindu. Semeton kita yang berada di luar dan lama berada di luar. Dia tidak mendesa adat karena lama. Tidak menjadi warga aktif. Dan dia berkeinginan untuk ngaben di Bali. Ini awalnya. Lalu kemana dia? Lalu perginya adalah ke kremasi milik daripada warga Buddha di Nusa Dua. Dengan seiring waktu, perjalanan waktu yang begitu panjang, maka kelompok daripada klan keluarga besar, mendirikan kremasi gitu. Awalnya ini 2009. Bahkan habis-habisan ditolak. Lalu didirikan daripada kremasi ini sampai sekarang umat kita sudah mengenal namanya Santa Yana. Santa kedamaian, Yana perjalanan. Jadi kremasi yang diberikan nama itu adalah adalah kedamaian, jalan kedamaian. Inilah yang menjadi perkembangan. Cuma sekarang ini apa yang kami sampaikan di depan tadi, perlu kita aklerasikan kalau memang kremasi ini menjadikan suatu pilihan. Memang menjadi pilihan, makanya sekarang menjamur. Menjadi suatu pilihan. Untuk adanya sinergi
alat pembakaran ini semestinya ya dikonekkan dan sudah ada yang mengonekkan melalui daripada desa adat. Ya, karena apa? Karena kalau kita berbicara jenjang tingkatan daripada ngaben, ya, di kremasi juga akan disediakan apa yang akan diambil. Ya, misalnya yang paling sederhana diambil namanya nyuaste. Yang median diambil namanya pranawo. Ya, itu ada 6. Geni pranawo, toyo pranawo, buana koso pranawo, kuso pranawo. Ini yang di median. Kemudian kalau kita ingin mengambil yang di utama, itu namanya nyawo wodana. Nyawo wodana, maligya punggal sampai dengan ngeluar menggunakan daripada kebo 2 ngeluar. Nah, mungkin di kremasi tidak sampai ke sini nih. Nah, sehingga sejarah kremasi ini sebenarnya menjadi suatu hal yang memang sekarang ini sudah berbenah terus. Bagaimana mengadopsi pelaksanaan ngaben yang memang bisa terjangkau oleh umat dan memang waktunya tidak panjang, ya, karena sifatnya di sana adalah kebanyakan adalah ngaben dadakan. Artinya diberikan rentang waktu sampai seminggu. Kalau lewat seminggu, walaupun itu adalah layon yang baru, tetap dia adalah ngewangun yang di Bali bernama mabuake. Ya, mabuake. Nah, kalau di desa-desa dengan proses ngaben 6 bulan secara bersama-sama, kami kira ya dari segi biaya mungkin sama. Ya, mungkin sama dengan yang ada di krematorium. Nah, cuma kebanyakan rentang waktunya yang panjang. Ya, sampai berbulan-bulan. Nah, ini ya dalam kondisi bekerja ya mungkin ini menjadikan suatu hal ini. Nah, itu mungkin dalam penjelasan. Jadi perbedaan ngaben dan kremasi itu seperti apa sebenarnya? Kan bukannya sama-sama dibakar gitu. Iya. Sebenarnya yang menjadi permasalahan yang kami sampaikan tadi itu. Karena proses pengaben itu ada 2, mati benar, mati yang tidak benar. Nah, kami belum tahu apakah di kremasi runut dengan rujukan itu, ya kami belum tahu persis nih. Apakah ada kremasi menanyakan matinya bagaimana? Ya, ini yang terpenting ini. Ya, kalau ini sudah masuk dia akan ini. Ya, bahkan di dalam mati ini memang memiliki suatu nilai hukum yang sifatnya yang lebih pasti. Misalnya orang dibunuh tuh misalnya. Ya, orang dibunuh. Ada suatu sumber sastra menyatakan tidak boleh diaben sebelum 3 sampai 5 tahun. Ya, itu ada lontar itu menyatakan, ya dalam Yamo Tato itu. Ya, 3 sampai 5 tahun tidak boleh diaben. Dia harus dipendam. Ya, dikubur. Ya, ada benarnya Pak Man. Ya, kalau dia mati dibunuh, dikubur, nanti bisa tim forensik untuk bisa mengecek kembali kematiannya bagaimana, bisa dibongkar lagi. Ya, itu ada segi hukum ini. Ya, ada kaitannya ini. Ya, untuk mengecek kematiannya itu bagaimana, bisa dibongkar lagi. Tapi kalau dia dibakar, kan hilang dia jejaknya. Nah, mungkin itu dasarnya leluhur kita dulu. Bahwasanya mati yang tidak benar itu harus dikubur dulu. Nah, ini ya. Nah, ini maka 2 hal inilah sebenarnya memiliki suatu sinergitas yang sangat erat. Karena kremasi adalah alat daripada pembakaran, sedangkan ngaben adalah prosesi yang memang ya berjalan dengan alat yang seperti itu. Nah, cuma yang Tiang sampaikan tadi, kalau dulu menggunakan pembalungan kedebong, sekarang besi. Kalau dulu pembakaran mayat menggunakan kayu, sekarang gas. Ini kan terus perkembangan ini yang terjadi ini. Ini ya, itu demikian. Kira-kira niki kan tadi Pak Mas sudah sampaikan bahwa banyak masyarakat yang kemudian memilih kremasi ini ya. Kira-kira apa saja yang menjadi alasan masyarakat kemudian beralih ke kremasi ini, Pak Man? Iya, jadi pandangan masyarakat yang pertama budget dari segi biaya jelas. Ya, artinya kalau setahu Tiang kalau di kremasi itu kan
Ya, Itu rata-rata di ya. 25 juta. Ya, katanya. itu sudah ada paket itu. Ya. Ya, kalau menggunakan misalnya sampai tari sakral Ya. sekian, menggunakan angklung sekian, Nggih. sudah pasti itu. Nggih. Ya, ini artinya umat sudah memiliki suatu pandangan yang jeli. Ya, saya punya anggaran sekian, apa yang saya tempuh? Misalnya anggarannya kecil, hanya ngaben saja. Nanti mengukur bersama, Ya, kayak gitu. ya. Ya, tapi kalau di desa adat ini maaf, ya, marilah kita polakan sama seperti itu. Kadang-kadang kan ada suatu riak-riak masyarakat itu, ya, saya menganggarkan ini tapi kekurangan, saya pinjam lagi uang. Nah, ini itu. Yang kedua adalah waktu. Ya, waktunya itu sudah diatur, memang manajemennya pasti. Jam sekian selesai. Kalau dia ngelanus jam sekian, start pertama adalah jam 6, jam 7. Ya, sehingga jam 5 selesai. Artinya waktu sehari, ya, orang tua leluhur sudah melinggih. Nah, ini yang menjadi ini. Ya, yang ketiga, ya, struktur kinerja jelas. Ya, tidak ada suatu pemikiran bahwasanya yang punya hajatan ngaben itu dibebankan penuh. Ya, misalnya diminta, oh sekarang ya semua siapkan daripada kajang tuh misalnya. Ya, di sana sudah disiapkan. Sehingga daripada yang ikut ngaben itu hanya ngajum saja, sarana disiapkan. Ya, nah inilah sebenarnya di dalam manajerial, manajemen ini yang kita benahi dulu sebenarnya. Ya, untuk kita dalam tanda petik maaf ini, ya, berkompetisi. Jangan kita seolah-olah untuk kepada umat, kepada masyarakat, untuk menekan daripada supaya tidak kremasi dengan membuat sanksi. Jangan. Ya, kalau ada yang memang mau ngaben kremasi, kena penanjung batu, jangan itu. Kok warga kita dihukum kan gitu. Ya, yang kedua ada membuat suatu pararem. Kalau ada orang yang meninggal di rumah, ya tidak boleh dibawa kremasi kecuali meninggal di rumah sakit. Tetapi umat itu ada akalnya untuk menghindari, maaf ini entah apa, ya, untuk menghindari ngaben yang memiliki waktu panjang. Dengan cara apa? Menjelang daripada orang tuanya meninggal, dibawa ke rumah sakit. Ya, dibawa ke rumah sakit. Artinya pararem ini kan lemah. Ya, lemah pararem ini. Bahkan ada yang mengatur kena penanjung batu per orang itu warganya sekian kena uang. Ya, dengan nyaruin desa. Padahal dia tidak kremasi di rumah. Kenapa kok nyaruin desa? Nah, inilah sebenarnya dari aspek agama, tolong disinergikan gitu. Kalau caru ini kan aspek agama ini. Ya, kecuali dia ngaben di rumah gitu. Ya kan ngaben di kremasi nih, tapi kena caru, kena penanjung batu per orang, berapa jumlah penduduknya, kita bayar. Ini sudah tidak eranya lagi hal-hal seperti itu. Tapi kan banyak masyarakat juga yang berpandangan Pak bahwa kalau misalnya semua orang ngaben kremasi gitu kan, desa adat siapa yang nanti yang mengurusi gitu kan? Iya. Puro Kayangan 3, Puro Dalam siapa yang nanti yang mengempon, yang mengurus gitulah kelanjutannya. Kemudian ini nantinya akan bisa memarginalkan desa adat. Iya. Nah, gimana menurut Pak Mani? Ya, justru inilah menjadi PR besar ya terhadap lembaga adat kita. PR-nya bagaimana? Kita menganut sistem kramo itu ada beberapa pola sistem kramo. Yang pertama, sistem kramo ayahan desa, dia menetap di rumah. Ya, ini ya. Yang kedua, sistem pengot namanya, lelagan namanya. Orang yang tinggal di luar, tetapi dia dengan membayar daripada ayahan. Ayahan desa. Ya, desa. Ya. Ada ngampel istilahnya. Ya, itu ada seperti itu. Ya. Kemudian ada krama leluputan. Karena dia memiliki kelebihan di desa, menjadi pemangku, menjadi sulinggi, itu luput daripada ayah. Ini dipolakan semestinya. Karena apa? Karena ada istilahnya itu adalah yang disebut dengan ya dispensasi daripada ini. Kalau krama ayahan dia membayar.
Dari pembayaran inilah untuk mengelola daripada pemberdayaan desa adat. Yang kedua, SDM dalam pengelolaan di Setro ini perlu ada SDM yang matang. Tidak seolah-olah, maaf, ya, prajuru ya sekaligus sebagai hal yang memang menangani seperti itu. Yang namanya prajuru itu kan bukan SDM-nya langsung di bidang itu. Makanya dalam struktur daripada di desa ini kan ada sabo desa. Ya secara struktur luar biasa sebenarnya. Ada kerta desa. Sabo desa memberikan pertimbangan. Ya, ini kalau bergerak dan berperan, ya, kami yakin yang ada, maaf ini, di kremasi itu dalam arti yang positif, bisa bersaing untuk melayani umat. Sabo desa memberikan pertimbangan. Bendesa memberikan program, oh saya membuat ini loh. Coba Sabo Desa Rembuk, ya, apa yang perlu kita siapkan untuk pelayanan umat tuh misalnya. Tetapi Sabo Desa ini adalah memang orang-orang tokoh yang membidangi 3. Yang pertama adalah periangan, yang kedua adalah pewongan, yang ketiga adalah pelemahan. Ini orang-orang tokoh ini, bukan orang-orang pemula, makanya Sabo Desa namanya. Ya, setelah ini rancangan ini diusulkan oleh bendesa dengan prajurunya, maka ditelaah oleh Sabo Desa. Di dalam menerapkan inilah sebenarnya kerta desa lah yang bergerak. Kalau ada pelanggaran, kalau ada penyempurnaan, kerta desa yang bergerak. Sudah barang tentu kerta desa pun juga harus memiliki kompetensi di sana. Memiliki di bidang hukum, kan gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam struktur daripada desa adat di Bali dengan berbagai penyempurnaan sudah luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana ya bendesa terpilih untuk bisa mempolakan apa yang menjadi idenya, planningnya pada waktu pencalonan, ya lengkap dengan visi misinya apa? Ya, jadi visi saya ini, yang cocok saya ajak kerjasama sebagai Sabo Desa ini. Ya, karena ya seorang bendesa adat kan tidak sekaligus kompetensinya ada di sana. Kapan dia belajar agama? Ya, orang belajar agama pun juga belum mapan juga, apalagi belum kayak gitu. Nah, inilah yang menjadikan persaingan dalam tanda petik, ya. Umat ini jangan kita mengeluh, oh nanti kalau begini siapa yang melihara desa? Ayo dong kita wadahi. Jangan mengeluh terus. Ayo kita wadahi. Karena kan masih ada juga warga banyak yang menolak. Iya, juga aja. Inilah yang kita fasilitasi yang menolak sekarang, ini. Iya, sampai sekarang masih ini. Krematorium juga makin banyak. Iya, makin banyak, masih banyak yang menolak. Karena yang kami sampaikan tadi, apakah dekremasi berjalan dengan apa yang tahapan tadi kalau mati tidak benar itu sudah jalan? Ya, nah ini yang memang yang menjadikan suatu kelebihan di desa adat untuk kembali mempolakan. Sekali lagi, ya berhentilah mengeluh. Ya, hidup ini adalah hidup persaingan. Berhenti mengeluh. Ya, ibaratkan orang jualan, kenapa kok orang jualan di sana menunya sama, kenapa kok dia laris? Ya, nah itulah yang kita petik. Jangan larisnya kita cemburu, jangan. Ya. Jadi maksud Pak Manu ini mungkin bagaimana Ngaben kremasi ini bisa tetap terkoneksi dengan dengan desa adat, Banjaran gitu ya. Dan sekarang sudah banyak, Pak Man. Ya, sudah banyak di desa adat mengelola daripada kremasi. Sudah banyak sekali itu. Masuk Beleleng, Tabanan, Gianyar, ya, Badung juga di Setra Badung. Ya. Artinya sistem atau manajemen di krematorium itu yang Ngaben kremasi itu diadopsi dan diterapkan di desa adat. Iya, justru sebenarnya dulu daripada kremasi ditolak, kembali kepada sejarah ini, ya, itu semaraknya adalah daripada COVID. Ya, betul. Ya, COVID. Ya. Karena daripada Pak Gubernur, ya, menyarankan orang yang terkena COVID dibawa ke kremasi. Ya, betul. Pada awalnya lebih banyak menolak. Setelah dibawa ke kremasi, banyak yang menolak ini ikut ke kremasi karena semetonnya kena COVID. Ya. Ternyata dia menonton di sana, Melihat.
Baik ya, ya, gampang ya, Praktis ya, praktis ya. Biayanya juga Ya, lebih murah. itu yang muncul daripada COVID itu. Ya, makanya disinilah kami mengajak kepada umat khususnya, ya, marilah kita bersaing kompetitif di dalam mempertahankan sesuatu. Ya, jangan hanya keluhan saja tanpa penyelesaian masalah. Tanpa mengurangi Ya, peran desa adat. Ya, peran desa adat. Tanpa mengurangi makna dari Ya, itu ya. sehingga kita tidak dengan kata sempit menyalahkan. Apakah itu kremasi itu termasuk ngaben? Ya, ini harus ada aklerasi. Kalau kremasi selesai, kremasi bukan ngaben. Tetapi kalau kremasi sudah ada ritual pelaksanaannya, ya, itu adalah ngaben kremasi namanya. Ya. Dan ini menurut Pak Man bisa diterapkan di desa adat sendiri ya. Iya, bisa. Mungkin bisa dengan menyiapkan ya, SDM-nya, upokaronya. Ya, kami yakin di desa ya lebih berkompetensi. Dan lebih berkompetensi. perputaran ekonomi juga Ya, berjalan terasa di sana ini ya. iya. Dan dari awal ya tahun 2009 kami sudah menyarankan setiap memberikan ceramah ke desa-desa kami menyarankan, tetapi mental ditolak. Ya, seolah kami mematikan desa adat. Tidak semestinya. Ya, ingat dengan daripada isi daripada lontar daripada Empu Kuturan. Desa adat di Bali kewangun dening catur warna. Manut linging aji. Artinya desa adat ini adalah dibangun dengan 4 profesi. Ya, dengan 4 profesi ini apa? Sesuaikanlah dengan sastra manut linging aji. Ya, sekarang ini seolah kita menyalahkan rujukannya kan ini. Ya, karena apa? Karena dari segi upakara ngaben ini, ya, intinya pertama itu adalah nasi angkep. Kedua bubur pirate. Ya, itu tutukon pisang jati. Panjang ilang. Kemudian yang kelima itu adalah yang disebut dengan menggunakan 5 saji. Ini upacara pokok daripada inti daripada ngaben. Ya, ada saji penerus atmo. Kalau dia meninggal, nanti berjalan, nanti diantar ke setra, saji penerus atmo. Ada saji uter, tiba di setra, mendapat saji uter. Ada saji dar, setelah dibakar, sudah itu berbentuk lingga, saji dar. Ada saji tarpana, setelah dia memukur, itu adalah tarpana saji. Kemudian ada saji dewa, setelah melinggih jadi dewa yang bernama saji dewa. Itu inti upacara ngaben. Nah, tambahannya sekarang kalau kita mampu misalnya, ayapan Pulau Gembal. Ayapan Bobangkit. Ya, itu ya. Nah, ini yang terjadi. Tetapi sementara ini semua kami lihat di lain pihak ini adalah menggunakan daripada ya tumpeng solas. Tetapi kalau di desa tidak mau. Sama dengan pertanyaan Pak Man tadi. Ya, apakah harus menggunakan badai, apakah harus menggunakan petulangan? Ya, itu adalah tidak keharusan, itu kesepakatan memang dibuat oleh klan. Ya, itu sehingga apa penelitian BRIN ya yang merupakan risetnya ya memang itu tidak menjadi suatu mutlak. Ya, karena itu sebagai bolehlah dikatakan aksesoris kesepakatan daripada klan. Ya, Ianu adalah klannya ini. Ya, nganggon lembu. Anu klannya ini nganggon singa. Anu klannya ini nganggon bebean. Anu klannya ini nganggon macan. Nah, ini ya sehingga kita melihat ne warga anu. Ne warga ini. Itu kesepakatan klan. Dalam 7 sumber lontar ngaben, satu pun tidak ada menyatakan tentang hal seperti itu. Ya. Maka inilah sebagai pendukung. Cuma yang menjadi pertanyaannya, di desa dia harus memakai itu, tetapi dia masuk ke kremasi, dia tidak pernah menuntut itu. Ya, betul. Ya, dan yang di Aben tidak pernah protes. Kemudian si meme segala petulangan dia tidak pernah, kecuali Kajang. Itu yang harus ada, itu ada itu karena aksara karena aksara ini dihidupkan ya setelah mati jangan sampai aksara masih hidup dikembalikan dia ke Kajang. Itu makna Kajang. Itu makna Kajang maka menjadi ongkara ngadeg dia. Nah, ini proses daripada pengabenan terkait dengan kremasi. Demikian. Nah, tadi menarik juga sudah di-spill. Di awal juga saya sudah singgung terkait hasil riset dari BRIN ini ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional ini, bahwa yang menyebut
ngaben di Bali sekarang itu tidak selalu memakai badik yang megah ya. Yang mungkin ini dilakukan di puri-puri biasanya Pak ya. Nah, kemudian generasi muda sekarang lebih memilih ngabennya itu di kremasi ya, di krematorium. Nah, kalau menurut Pak Mat gimana nih hasil riset dari BRIN ini? Iya, memang kalau riset seperti itu memang ya ada benarnya. Karena apa? Yang pertama, beragama di Bali itu ya harus mengikuti 3 ranah. Yang pertama adalah klan. Yang kedua adalah adat. Yang ketiga adalah agama. Pada saat seseorang melaksanakan upacara apapun itu, maka klan ini berkumpul. Ya, keluarga ini kumpul. Ya, merancang dengan 2 dan 3 ini. Ya, pertama apa yang diundang, siapa yang diundang, berapa ngundang. Ya, ini sudah adat. Ya, dan ditambah lagi kayak sekarang ini. Ya, kudo nampah celeng. Nah, ini itu udah adat ini. Prosesnya seperti apa? Ya. Setelah ini ke adat, kumpul lagi ini klan ini. Ya, karena kita klan ini ada yang ngomong wajib menggunakan wadah tumpang sekian. Nah, ini di klan ini. Ya. Setelah klan ini ngomong dengan anggaran biaya sekian. Ya, masuk ke dia ke agama. Ya, masuk dia ke agama. Kengken bantonnya gitu. Ya, kembali kayak kita sering sampaikan itu. Esensi ngaben yang kami sampaikan tadi. Ada tetukon, ada pisang jati. Kalau dia ngaben ngewangun, pengeruyakan namanya. Ini wajib ada karena yang disembah dan yang menyembah tetukon dan pisang jati. Ini wajib ada. Makanya dimanapun ngaben, apalagi dengan cara membeli dalam tanda petik, ya, menggunakan jasa kremasi, ini tanyakan dulu. Ada ndak ini? Ya, namanya kita beli. Ya, komponennya kan harus ada. Ya, kalau tidak ada, dipertanyakan. Ya, dipertanyakan karena menyembah dan disembah harus nyambung dia. Wahyu diat mike. Ya, ini harus nyambung dia. Ya, kemudian daripada saji itu ada. Ada ndak saji penerusan atmo? Ya, tedun sawo, ada ndak? Ada ndak daripada titi mamah pecaruan, daripada titi mamah injakan layonan niki? Ada ndak? Ya. Karena ini ada dinyatakan dalam lontar yang mau perano tatwo. Ya nano pusira ngamargia atiwo-tiwo dan ya saji penerusatmo kurang puput punang karya sing pragat gawe ngaben dana kedan. Ya. Makanya tiang mengantarkan daripada keluarga, kadang diminta ya untuk ke kremasi, tiang tanya itu. Kalau memang polanya tidak ada, supaya kita tidak berdebat, kita minta di sana untuk ditambah lagi. Ya. Misalnya dia bilang, oh pakam saya seperti ini. Ya, sudah biasa seperti ini. Ya, kalau ingin Bapak nambah ini, ya Bapak menambah biaya. Kita tambah. Ya. Nah, inilah yang terjadi daripada BRIN ini, karena kesepakatan ini, maka 3 ranah ini berjalan bersinergi. Ya, klan, adat, agama. Ini di Bali. Ya, ini kan menjadi satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Kayak telur gitu Pak ya. Ya, kayak telur, ada kuning, ada telurnya, ada kulit telurnya, ada kuning telurnya. Esensinya berada di kulit telur. Apa di kuning telur. Ini esensinya. Karena itu ada sarinya. Makanya upacara ngaben pun juga seperti itu. Jangan kita menggolkan suatu kemegahan dalam menggunakan badai tumpang sekian. Ya, tetapi prosesinya, esensi daripada upacara yang dia sampaikan tadi itu, ya tidak sesuai. Karena memang kita tidak paham. Ya, karena kadang-kadang di suatu tempat yang kita sediakan jasa, kadang-kadang kan menekan daripada harga yang standar. Yang standar. Ya, karena kita paham tentang itu, karena semua butir daripada yatnyo ini memiliki makna. Ya, di dalam perjalanan daripada ya Sang Atmo. Ini sebenarnya komitmen kita di dalam melaksanakan daripada upacara, termasuk dengan kremasi yang sedang maraknya sekarang ini. Ngaben kremasi ya, ngaben kremasi. Ya. Nah, terakhir ini Pak, tadi sudah disinggung bahwa agama, adat,
Klan. Dan klan ini Ya, kan menjadi satu kesatuan, kesatuan ya, ya. di Bali terutama ya Ya. di masyarakat Hindu Bali. Nah, menurut Pak Mani sekarang bagaimana sih seharusnya masyarakat Hindu Bali ini menyikapi perubahan gitu ya, tanpa harus meninggalkan identitas adat dan budaya ini? Ya. Karena ini kan menjadi satu kesatuan itu. Ya, suatu semboyan yang perlu kita ingat, ya, perubahan hal yang kekal. Kekal, ya. Ya. Semua perubahan memang perlu adaptasi, perlu penyesuaian. Ya, seseorang ada beberapa tipe, ada tipe yang memang menolak, ada tipe yang menerima. Tipe yang menolak ini pada akhirnya akan bisa menerima. Karena apa? Karena perubahan itu sudah beradaptasi. Contoh yang di awal Tiang sampaikan, ya, orang dulu membakar mayat itu menggunakan daripada Kedebong. batang daripada Pisang. ini kedebong, Ya. pisang kedebong. Sekarang diganti dengan besi. Ya, pembakaran mayat dulu menggunakan kayu. Ya, filosofisnya ada, bahkan kayu yang dipilih. Makanya di India sampai sekarang menggunakan kayu bakar. Sekarang dirubah menjadi kompor gas. Ya, sekarang ini Balai Pemun, ya, yang ada di Setra itu ada kesepakatan juga. Tidak boleh menggunakan Balai Pemun yang sifatnya permanen. Ya, kalau permanen nanti banyak orang meninggal. Kematian ini kan bukan masalah banyak dan kecilnya. Karena kematiannya adalah rotasi. Ya, dan wajib terjadi. Itu sebenarnya. Ya. Nah, tapi di kremasi kan tidak menggunakan Balai Pemun. Kan tetap menggunakan kremasi. Kenapa demikian? Nah, karena konsep inilah sebenarnya yang menjadikan suatu hal yang memang tempat pembakarannya itu adalah istilahnya adalah kremasi, krematorium. Kalau kita di Indo adalah Balai Pemun namanya. Ya, nah, ya, setronya ini. Nah, inilah maka yang perlu kita garis bawahi, pemberdayaan desa adat yang sudah memiliki suatu rotasi, seperti setiti Pralino, ada pura desanya, ada pura pusahnya, ada pura dalamnya, ada pura Prajapati. Inilah sebenarnya penyelesaian akhir daripada kehidupan kita. Nah, lalu sekarang dikremasi karena mendompleng daripada desa adat, sudah barang tentu perannya hampir sama. Ya, ada di desa adat karena seseorang yang memang dikucilkan, ya, dan tidak mendapatkan tirta dengan harapan daripada para juru supaya ngabennya tidak bisa jalan atau kremasi tidak bisa jalan, ya, itu juga bukan sanksi yang memang permanen, tidak. Ya, itu bisa dimentahkan dengan sistem daripada ngayeng. Ya, banyak yang terjadi seperti itu. Ya, bahkan diberikan suatu bahasa-bahasa. Nah, jadi mau malas-malas nah, bemani mati kasih banget tirto pura dalam gitu. Ini bisa dimentahkan dengan cara apa? Dengan cara ngayeng. Di tempat daripada kremasi, ngayeng di sana sulinggihnya. Ya, dan banyak terjadi dan sampai sekarang tidak ada, ya, Sang Hyang Pitro protes, tidak ada itu. Ya, artinya kan ada ada kebenarannya. Nah, makanya kefleksibelan pola kita berpikir sekarang yang kekal itu adalah perubahan. Tetapi perubahan ini marilah kita koneksikan dengan desa adat. Ya, bahkan di desa adat sekarang kan ada BUMDes, kan bagus sekali itu. BUMDes yang mengelola kan bagus sekali. Ya, ini sebenarnya yang ini. Makanya dari segi upakara bisa kita atur ranah itu. Ya, kami juga buat buku namanya Swasta Geni dengan biaya 15 juta sudah selesai ngaben. Ya, memukul di Setra, merubah status Setra. Ya, dengan 15 juta. Kalau di kremasi Pak Man sampaikan tadi 35, ya bisa saja bersaing dalam arti positif. Bukan menjatuhkan gitu. Kalau mau dan itu sudah runut kami buat itu berapa menghabiskan taluh, berapa menghabiskan bebek, nyuhnya berapa, sudah runut itu. Ya, di Tran tuh laku sekali kami ceramah di Tran. Nah, ini artinya di jangan di transmigrasi. Daerah migrasi. Sangat laku itu. Ya, sangat laku karena sudah runut sekali. Ya, inilah yang kami sampaikan tadi, ya, marilah dikoneksikan, konekkan dia. Ya, dari perubahan yang kita hadapi. Ya, kita tidak bisa berhenti dengan suatu hal nak kene dreste gitu. Dreste itu perubahan. Bukan hal
yang tidak bergerak. Ya, ada Purwodarsta zaman dulu bagaimana? Ya, ada Kula Dresta perkembangan zaman bagaimana? Ada Desa Dresta desanya bagaimana? Ada Sastra Dresta, inilah yang perlu dibijaki, sastranya bagaimana? Cocok enggak? Ya, makanya di dalam peran kelembagaan desa adat yang memang mengalami beberapa revisi sekarang ini sudah sangat sempurna sekarang ini. Ya, dalam lingkup pemangku ada dibentuk di desa. Dalam lingkup sarati ada sekarang di desa. Ya, ini kan sudah hali-hali nih sebenarnya. Itu bisa dimaksimalkan kalau memang diperdayakan. Ya. Kalau hanya pelang saja, ya ikatan pemangku pelang saja, Serati, enggak bisa. Persaingan kompetitif sekarang ini enggak bisa. Ya, kita ingin bersaing dengan orang pintar ya harus belajar. Jangan bersaing dengan orang pintar malah menjatuhkan orang pintar. Itu tidak benar itu. Ya, harus belajar dalam persaingan itu. Inilah era daripada persaingan yang sangat kompetitif. Tidak hanya sekedar di dalam kompetitif di media saja, tidak. Berbagai lini persaingan itu sudah ya di depan kita. Kalau kita tidak mampu untuk mentahati hal seperti ini, kita akan terlindas daripada era persaingan di era sekarang ini. Inilah yang menjadi era penting. Perubahan. Era perubahan. Sekarang perubahan begitu cepat. Ya, begitu cepat. Jadi yang ingin disampaikan, yang kalau saya petik dari penyampaian Pak Man tadi, kita tidak boleh antipati terhadap perubahan tapi bagaimana bisa. Perubahan itu bisa terkoneksi dengan adat istiadat dengan budaya gitu ya, Pak. Bahkan ya hal yang memang menolak perubahan itu kan mau tidak mau ya harus menerima yang sampaikan tadi. Tidak bisa kita ini. Banyak hal yang perlu kita. Tetapi yang terpenting perubahan yang kita alami ini harus ada filter. Harus ada filter. Kalau ngetrennya bahasa sekarang ini, bagaimana perubahan itu yang masuk dalam lini agama, kita mampu untuk membahasakan. Tidak kita berbicara nak mulo keto. Tidak begitu. Membahasakan melalui bahasa agama. Ini pentingnya. Ya, ada rujukannya. Yang jelas sehingga umat ini semakin tercerahkan. Kan gini harapan kita semuanya. Demikian. Nah, saya kira sudah di penghujung ini Pak Man. Menarik sekali pembahasan kita. Mungkin kesimpulannya Pak Man dari topik yang kita bahas hari ini, yaitu apakah kremasi ini tergolong upacara ngaben? Silakan Pak. Ya, kesimpulan yang perlu kita sikapi, yang perlu kita stressing, yang pertama, kremasi itu bukan ngaben. Tetapi kalau kremasi ini dilengkapi dengan ritual ngaben, maka namanya upacara ngaben kremasi. Yang kedua, setiap perubahan itu akan mengikuti daripada kehidupan kita di dalam hidup beradaptasi. Jadi perubahan ini baik dia ditolak, baik dia ditentang, dia akan tetap beradaptasi. Ya, seperti contoh yang kami sampaikan. Ya, kremasi ditolak, dia terus beradaptasi. Sehingga sekarang ini kremasi malah menjadi suatu kebutuhan umat. Yang ketiga, kenapa umat lebih cenderung kepada kremasi? Satu, karena pola daripada kinerja itu jelas. Dua, dari segi pembiayaan juga jelas. Akhir upacara tidak ada tambahan lagi. Akhir upacara tidak ada utang lagi. Maka jasa daripada kremasi ini ada pilihan. Kalau ngambil ngaben, ini pilihannya. Yang terakhir, perubahan yang menjadi suatu hal yang kekal. Marilah kita ikuti perubahan, tapi tetap dalam kondisi daripada filter terhadap perubahan itu. Cara memfilternya, apa yang ada di dalam upacara ngaben, yang dijalankan dalam prosesi yang ada di kremasi, kita mampu untuk dibahasakan. Kami yakin petugas yang ada di kremasi itu bisa membahasakan melalui bahasa agama. Apa tujuan upacara ini, apa tujuan ngulapin. Kemudian yang terakhir, dalam upacara ngaben itu ada yang disebut dengan proses mati yang benar, ada proses mati yang tidak benar. Mati yang tidak benar dalam proses ngaben, selesaikan dulu supaya menjadi benar.
Setelah menjadi benar, wow, dia proses pengabenan yang sama. Kalau dia ngaben bersama-sama, baru dia ngaben sesuai dengan runtutannya. Nah, inilah yang menjadi fundamen kita di dalam pelaksanaan daripada upacara ngaben, ya, yang terkenal sekarang ini adalah dikaitkan dengan kremasi. Karena kremasi, alat pembakaran, ngaben itu adalah prosesi dari membakar sampai dengan yang terakhir yang disebut dengan ngelinggihang dewoyang. Demikian proses. Suk semua Pak Mang. Saya kira sudah lengkap. Tadi sudah disimpulkan juga oleh Pak Man. Kami berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberi pencerahan dan penambahan wawasan bagi kita semua. Dan kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.